Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 183. Nah, di chapter kali ini banyak hal yang menarik. Dari mulai perubahan sikap Tatsumaki setelah melawan Saitama, dan juga negosiasi penting antara Fubuki bersama Tuan McCoy yang bertujuan untuk menyembunyikan pertarungan Tatsumaki. Pada saat negosiasi terjadi, Fubuki terlihat sangat percaya diri yang membuatnya terlihat jenius di bidang ini. Apalagi berhasil membuat Tuan McCoy terpojok karena ancamannya berhasil. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 183. Oke, cover chapter memperlihatkan Fubuki yang sedang berpose dan judul chapter kali ini adalah perdagangan. Nah, judul kali ini kemungkinan besar merujuk kepada kebusukan asosiasi pahlawan yang menjual belikan monster-monster ataupun manusia seperti Psychos ke organisasi luar hanya untuk mendapatkan uang yang banyak. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan ke kamar nomor 104 yang itu adalah tempat tinggal dari Saitama. Di sini terlihat penampilan Saitama udah kotor setelah melawan Tatsumaki, bahkan lantainya meninggalkan jejak karena sendal milik Saitama kotor. Karena hal itu, si botak Saitama ini berniat membeli sepatu dan juga baju baru nanti sambil membersihkan debu yang menempel. Pada saat yang sama, ternyata sudah ada ketiga pahlawan kampret yang menunggu kedatangan Saitama di kamar apartemennya. Jelas itu membuat Saitama mengeluh, karena mereka bertiga ini bertamu seenaknya tanpa bilang terlebih dahulu. Kemudian tanpa basa-basi, Forte ingin minta maaf kepada Saitama sambil melepas kacamata dan topi kupluknya. Dan ternyata ya, penampilan Forte ini sangatlah di luar nalar. Jadi Mimin gak nyangka gitulah, ternyata si Forte ini lumayan cakep juga setelah kacamata dan topinya dilepas. Ya mungkin si Forte bakal bagus sih kalau penampilan dia kayak gini aja dibandingkan sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu malah kayak jamet anjay. Nah, jadi tujuan Forte untuk bertamu ke tempat Saitama ini adalah untuk berbaikan, mengingat sifat dia sebelumnya seperti agak bermusuhan. Bahkan Forte akan memberikan baju bekas jika Saitama sendiri tidak keberatan menerimanya. Forte juga mengajak Saitama untuk berbelanja bareng karena ada beberapa toko keren di sekitar tempat mereka tinggal. Tapi karena perubahan sifat mendadak Forte yang menjadi sangat baik itu membuat Saitama jadi agak creepy gitulah ngelihatnya. Di sini Forte beralasan kalau kita ini teman sesama pahlawan kelas A bukan? Aku tidak sabar untuk bisa bekerja bersamamu. Jelas itu membuat Saitama memasang muka keheranan dan kedua teman dari Forte juga merasakan hal yang sama. Dan setelah itu mereka bertiga pun pergi dari ruangan Saitama karena urusannya sudah selesai. Tapi sebelum mereka bertiga pergi, Forte di sini berpesan kepada Saitama untuk jangan sungkan bilang kepadanya jika ada yang mengganggu. Nah, setelah keluar dari ruangan Saitama, Butterfly Deck di sini bertanya kepada Forte apakah kepribadian yang lainnya muncul setelah tertabrak mobil. Dan ternyata ya alasan dia merubah sikapnya karena saat di rumah sakit dia pernah melihat si botak Saitama bertarung dan gerakannya sangatlah luar biasa. Bahkan jika kita bergabung melawan dia bersama, kita tidak akan bisa mengimbanginya. Sejujurnya aku bahkan tidak yakin kita akan bertahan lebih dari 10 detik. Dia itu sudah berada di level yang lain. Mendengar hal itu, Butterfly Deck merasa kalau Forte ini berlebihan dan jangan lebay gitulah, dan menyuruhnya untuk banyak istirahat karena sepertinya udah agak error gitulah. Kemudian Forte melanjutkan perkataannya, kalau gempa itu ternyata bukanlah disebabkan oleh monster, tapi itu terjadi karena dampak dari pertarungan dahsyat Saitama. Bahkan sekarang Forte ingin menjaga baik-baik anjing Rover dan Black Sperm agar bisa membuat Saitama ada di sisinya. Setelah itu, Shin pun berganti ke tempat Aul Saitama melawan Tatsumaki yang berada di markas asosiasi pahlawan. Di situ terlihat ada banyak monster tingkat iblis yang mati berserakan di mana-mana. Di tempat itu juga ya ada beberapa pahlawan kelas A yang sepertinya sedang menginvestigasi tentang apa yang terjadi sebenarnya, bahkan menganggapnya seperti pemandangan dari neraka. Lightning Max mengira jika monster di tempat ini dan di lantai B14 saling membunuh satu sama lain. Dan pada saat yang sama, pahlawan Blue Fire tidak menyangka jika asosiasi pahlawan menahan monster berbahaya di dalam markas pusat. Kemudian ada anak buah dari Fubuki yang membantah hal itu karena dia udah menjelaskannya dari tadi jika semua monster di tempat ini dikalahkan oleh seorang pahlawan kelas A. Tapi Blue Fire masih belum mempercayai hal itu karena di luar nalar dan apakah kalian ini berhayal? Dan sekali lagi anak buah Fubuki menyatakan kalau memang itulah yang terjadi. Nah, di sini ada juga pahlawan bulu mata yang merasa kalau eksekutif asosiasi pahlawan sangat konyol karena mereka ini datang ke tempat ini tapi tidak tahu soal Tsukuyomi. Dan tiba-tiba aja muncul Gear Spear yang bilang kalau kalian sepertinya telah tertipu oleh rencana mereka ya. Tsukuyomi itu adalah nama sebuah perkumpulan rahasia dari legenda urban yang telah beredar sejak lama di kalangan para esper. Sejujurnya rumor itu sangatlah konyol. Mungkin saja para penyintas dari asosiasi monster memutuskan untuk datang dan mengambil kembali Psychos yang kemudian disamarkan menjadi seperti perdagangan.
Itu masuk akal bukan? Lagi pula sepertinya memang ada beberapa esper di dalam asosiasi monster. Nah, di sini entah kenapa ya, Mimin jadi agak curiga dengan Gear Spear ini. Kenapa dia seperti menutup-nutupi tentang organisasi Tsukuyomi? Karena seperti yang pernah diperlihatkan tentang masa lalu Tatsumaki, di situ benar-benar ada organisasi eksperimen tentang kekuatan psikis yang Tatsumaki bilang kalau itu adalah organisasi Tsukuyomi. Terus apakah itu semua cuma omong kosong Tatsumaki? Karena hal itu di pikiran Mimin terbesit apakah Gear Spear ini punya hubungan dengan Tsukuyomi, ataupun yang dibilang oleh Gear Spear ini benar apa adanya, karena sejauh ini sifat yang ditampilkan dia kayak NPC baik gitu sih. Nah, di tempat itu juga ada Tuan McCoy yang sedang mengisap rokok seperti menyeringai, seakan-akan keadaannya sesuai rencananya. Tapi tiba-tiba aja ada seseorang yang memanggilnya, yang ternyata itu adalah Fubuki yang ingin membicarakan sesuatu. Tanpa basa-basi, Fubuki langsung membicarakan tentang kebusukan Tuan McCoy yang diam-diam mengurung monster level iblis di bawah tanah. Bahkan para monster itu tidak masuk dalam daftar penahanan. Dan karena itu juga seluruh anggota dari grup milikku hampir jadi makanan monster. Tuan McCoy beralasan kalau monster-monster itu digunakan untuk implementasi senjata rahasia yang sedang dikembangkan oleh Metal Knight. Dan dengan wajah percaya dirinya, Fubuki langsung membantah hal itu kalau dia mempunyai sebuah bukti dari Tuan McCoy yang mencoba untuk menjual monster-monster itu ke organisasi luar hanya demi mendapatkan sebuah uang, sambil memperlihatkan bukti data dari perdagangan itu di tangannya. Anak buah Fubuki juga menambahkan bukti lain jika sistem darurat yang dijalankan asosiasi pahlawan memiliki keamanan yang lemah. Karena itu dia memberi saran untuk meningkatkan keamanan melawan hacker. Bahkan Fubuki menganggap kalau berita ini akan jadi skandal besar jika sampai terdengar oleh publik dan mungkin kepercayaan kepada asosiasi pahlawan bakal menghilang. Jelas hal itu membuat Tuan McCoy terpojok dan langsung menanyakan apa maumu kepada Fubuki, dan langsung dibalas dengan tersenyum. Nah, ternyata Tuan McCoy memahami ada suatu keinginan Fubuki dengan mengancam hal seperti ini. Di sini Fubuki pun langsung menjelaskan kalau dia ingin membuat skenario tentang kerusakan yang terjadi di fasilitas asosiasi pahlawan, dan mengamuknya kakakku adalah karena dia yang melawan monster level iblis. Dan sisa-sisa daging di tempat ini akan kita sebarkan di permukaan agar skenario ini bisa dipercayai oleh masyarakat. Apalagi kalau kita menyelesaikan dua perkara ini secara bersamaan, kau juga akan mendapatkan kembali kepercayaan dari warga kelas atas yang tinggal di sekitar sini. Sontak saja hal itu membuat Tuan McCoy terdiam karena merasa terkagum dengan rencana dari Fubuki. Nah, setelah itu Shin pun berganti keluar markas asosiasi pahlawan, yang di situ terlihat ada sebuah sisa-sisa daging dari para monster yang datang dari bawah tanah kemudian disebarkan di permukaan luar asosiasi pahlawan. Ya, ini sesuai dengan janji yang sebelumnya akan membuat skenario seperti ini, dan yang menyebarkan monster-monster itu ternyata adalah Tatsumaki, yang menandakan jika Tatsumaki juga menyetujui rencana ini. Nah, pada saat yang sama juga ada sebuah mobil milik grup Fubuki yang sedang melintas, dan setelah dekat dengan sebuah mayat monster hiu, Fubuki pun langsung membuka pintu mobilnya, yang kemudian langsung menggunakan kekuatan psikisnya untuk menarik Psychos dari sebuah mayat monster yang mati untuk dimasukkan ke dalam mobil. Dan setelah selesai, Fubuki pun langsung menyuruh cepat jalan kepada anak buahnya. Nah, bagi yang nggak paham apa maksud dari perbuatan Fubuki adalah dia seperti ingin menyelundupkan Psychos agar perbuatannya tidak ketahuan oleh masyarakat, asosiasi pahlawan, ataupun para pahlawan jika Psychos itu sudah bersama dengan dirinya, dengan cara memasukkan Psychos dari sebuah monster mayat yang mati dan langsung dimasukkan ke sebuah mobil. Nah, kemungkinan besar rencana ini juga dijalankan bersama Tatsumaki, karena Tatsumaki lah yang menyebarkan monsternya, kemudian dibantu oleh Fubuki yang langsung menarik Psychos dari dalam tubuh monsternya. Pada saat yang sama juga di sini Psychos jadi terbangun dan melihat Fubuki sedang membawanya. Dan ketika rencana Fubuki sudah selesai, di sini akhirnya ada sebuah helikopter pembawa berita yang sedang terbang untuk melihat kondisi mayat monster yang bertebaran. Nah, berita yang disiarkan di TV untuk penduduk adalah jika markas asosiasi pahlawan baru aja diserang oleh sekelompok monster tingkat iblis, dan cukup satu pahlawan saja sudah berhasil mengalahkan mereka semua. Pahlawan yang dimaksud adalah pahlawan kelas S yang kita semua sudah kenal, yaitu Tatsumaki. Di sini ya ditampilkan juga suara para penduduk yang berpendapat kalau mereka ini sangat senang karena pahlawan kelas S itu bisa diandalkan, dan ada juga dari mereka yang bangga dengan Tatsumaki. Nah, di sini juga ditampilkan tentang satu keluarga yang di chapter sebelumnya itu lagi bawa mobil dan gak sengaja melihat pertarungan Tatsumaki, yang sekarang mereka sedang melihat berita itu. Si bocil merasa kalau Tatsumaki itu luar biasa, walaupun agak menyeramkan saat bertarung. Dan pada saat yang sama, Saitama juga melihat beritanya sambil makan ramen dan pengen protes kalau dialah yang menghentikan Tatsumaki, dan mereka malah memanggilku monster. Kemudian Genos pun yang di sebelahnya langsung ingin menelpon untuk mengeluhkan hal ini. Tapi tiba-tiba aja beritanya melaporkan juga jika kerugian-kerusakan di area bangunan diperkirakan mencapai triliunan, yang membuat Saitama langsung terkejut dan langsung menahan Genos untuk tidak menelepon. Kemudian dia pun langsung memasang muka bijaknya untuk menjelaskan kepada muridnya kalau kejadian itu bisa menjadi sebuah pencapaian bagi Tatsumaki.
Jadi sepertinya kita biarkan saja dia yang mendapatkan kejayaannya. Kemudian Genos yang mendengar hal itu langsung merasa terkagum atas kebaikan hati senseinya dan langsung mencatat pelajaran hari ini. Asli dah, ini si botak emang kampret cuy. Dia sebenarnya mah bodo amat ya sama protesnya tadi. Cuma karena ngedengar kerugiannya itu sampai triliunan, dia langsung menyuruh Genos untuk menghentikan keluhannya itu. Karena bisa-bisa dirinya juga mengganti rugi kerugian atas bangunan yang hancur itu. Nah, setelah itu Shin pun berganti ke Tatsumaki yang sedang menghadap kepada eksekutif asosiasi pahlawan. Jadi dilaporkan kalau Saikos ini kabur dan Tatsumaki membuat alasan kalau mungkin saja dia kabur lewat lubang di atap atau lantai pada saat terjadi keributan. Karena hal itu Tatsumaki ingin bertanggung jawab mencarinya dan ingin pihak asosiasi pahlawan mempercayakan pencarian Saikos kepada dirinya. Jelas hal itu membuat para eksekutif asosiasi pahlawan protes karena nggak mungkin mereka ini mempercayai Tatsumaki, apalagi amukan yang sebelumnya menyebabkan semua ini. Kemudian Tatsumaki pun langsung membalas perkataan mereka semua kalau berkat dirinya juga semua penduduk jadi percaya kalian lagi. Dan kalian bisa menutupi kesalahan manajemen kalian kan? Yang penting aku akan bawa kembali Saikos dengan cepat. Apalagi aku sudah menghafal pola serangan dari Saikos. Karena itu siapa lagi yang lebih cocok untuk mencarinya daripada aku. Nah, para eksekutif asosiasi pahlawan pun hanya bisa terdiam mendengar ucapan Tatsumaki, yang kemudian Tatsumaki pun langsung pamit pergi dari tempat itu dan menyarankan untuk tidak perlu pahlawan lain karena mereka cuma akan mengganggu. Oke, dari omongan Tatsumaki ini Mimin ngerasa kalau dia ini menyembunyikan rencana tentang Saikos yang kabur, yang padahal dialah bersama Fubuki yang mengambilnya. Ini sesuai dengan apa yang direncanakan di chapter kemarin bersama Fubuki yang sambil makan mie itu. Nah, ketika Tatsumaki ingin pergi keluar dari tempat itu, di sini Tuan McCoy tidak percaya kalau Tatsumaki bisa merasa bersalah gitu, sampai-sampai menaruhkan diri untuk mencarinya. Dan itu membuatnya aneh jika Tatsumaki tiba-tiba menjadi baik begitu aja. Dan Tatsumaki langsung membalas kalau ada saat dimana moodku sedang baik kurasa, sambil tersenyum ketika mengatakannya. Nah, setelah itu Shin pun berganti ke sebuah tempat milik Chill Emperor yang dimana dia sedang menjalankan komputernya dan melihat sebuah data yang dimana asosiasi pahlawan menjadi agak aneh. Jadi Chill Emperor di sini melakukan sedikit hacking dan ternyata dia menemukan fakta kalau semua ini tidak lain hanyalah sebuah penipuan dan penutupan fakta. Dan chapter 183 pun selesai di sini. Nah, kemungkinan besar ini adalah awal ketika Chill Emperor akan memutuskan untuk pindah ke New Hero dan ini juga akan memulai arc dari New Hero.